Hari ini Intan mau membahas Qasim yang paling terkenal sepanjang sejarah, Qasim Wei Dongxian. Qasim Wei ini mencabut kelaminnya sendiri padahal dia sudah nikah. Tapi bukan itu yang ngebikin Qasim Wei ini terkenal. Dia terkenal karena dia bisa nyaingin kaisar. Nah lo, Qasim lo bisa nyaingin kaisar. Ceritanya kayak gimana? Tak hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya, ini marganya Intan. Bisa custom marga teman-teman sendiri. Ini kalau di terangan kayak gini kan penampakannya, tapi kalau di gelapan kena cahaya ada efek rainbow-nya. Minggu depan rilis, ditunggu ya. Okay, let's start! Sebelum masuk istana, Qasim Wei ini tidak terlalu jelas asal-usulnya, tidak dicatat sama sejarawan-sejarawan. Lawong dia cuman rakyat jelata, ngapain nyatet sejarahnya Qasim, ya kan? Nah, nggak ada yang peduli juga sama asal-usulnya. Diperkirakan Qasim Wei ini lahir pada tahun 1568 di Kabupaten Suning. Pada saat pemerintahan Kaisar Wanli, kaisar dari dinasti Ming. Wei Dongxian ini pernah nikah dengan cewek yang marganya itu Fang. Tapi di usia yang ke-21 tahun, Wei Dongxian ini memutuskan untuk memotong kelaminnya sendiri karena dia kepengen lari dari hutang. Nah lo, dari sini sudah kelihatan ya brengseknya. Ya dia tinggal di istana enak, nggak dikejar-kejar rentenir. Keluarganya kayak gimana? Pada tahun 1585, Qasim Wei ini masuk istana dengan pertolongan dari kerabat ibunya. Qasim Wei ini tidak bisa baca tulis. Ini menandakan bahwa Qasim Wei itu nggak pernah bersekolah. Kenapa nggak pernah sekolah? Ya apalagi kalau bukan karena miskin. Zaman dulu itu nggak ada beasiswa, nggak punya duit, nggak bisa sekolah. Pada tahun 1605, Qasim Wei itu dapat tugas ngasih makanan ke Nyonya Wang. Nyonya Wang ini punya bayi namanya Chu Youjiao. Nah, dari tugasnya tersebut, Qasim Wei ini akrab sama Nyonya Ge yang merupakan neninya Chu Youjiao. Pada tahun 1619, Nyonya Wang ini meninggal. Chu Youjiao karena tiap hari itu kumpulnya sama Qasim Wei, kumpulnya sama Nyonya Ge, otomatis Chu Youjiao ini deket banget, akrab banget sama Qasim Wei dan Nyonya Ge. Perlu teman-teman ketahui, pada masa pemerintahan Kaisar Wanli ini, dinasti Ming mengalami penurunan. Padahal sebelumnya dinasti Ming itu mengalami masa kejayaan. Kaisar Wanli ini adalah kaisar yang memerintah terlama di dinasti Ming. Dia memerintah dari tahun 1572 sampai 1620, total 48 tahun. Dan itu ngebikin negara itu tambah nurun. Rakyat tentu saja tidak puas. Kaisar Wanli meninggal, digantikan oleh anaknya yaitu Kaisar Taizong. Yang mana Kaisar Taizong itu cuman memerintah selama sebulan. Jadi kalau Kaisar Wanli itu kaisar terlama di dinasti Ming, Kaisar Taizong anaknya sendiri itu kaisar yang memimpin paling singkat di dinasti Ming. Lah wong Kaisar Wanli itu belum dimakamkan guys. Kaisar Taizong sudah meninggal. Dadak banget Kaisar Taizong ini meninggalnya. Putra sulung Kaisar Taizong, Chu Youjiao, itu terpaksa menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Tianqi. Pada saat itu umurnya Chu Youjiao itu masih muda banget, masih 15 tahun. Mestinya kalau kaisar terlalu muda, anak 15 tahun mana bisa toh mimpin negara. Biasanya bokapnya itu milihin wali supaya membimbing anaknya. Tapi karena Kaisar Taizong ini keburu meninggal, ya udah Chu Youjiao ini tidak ada wali. Dan karena Chu Youjiao ini deketnya sama Qasim Wei dan Nyonya Ge, ya dia kayak ngasih pertanda gitu ke Qasim Wei. Aku ini belum dewasa, nggak bisa ngurusin negara itu, nggak bisa. Kamu urus saja negaranya.
wes suka-suka kamu, negara ini kamu apakan, wes suka-suka kamu. Ditambah lagi, itu faktor pertama ya. Faktor kedua, Chu Youzhou ini orangnya belum dewasa, suka main-main. Dia pun orangnya itu males, dia nggak peduli sama urusan negara. Bayangkan guys, 15 tahun nggak bisa baca tulis. Loh, kenapa nggak bisa baca tulis? Bukannya dia kaya, masa nggak bisa sekolah? Bisa dong, sekolah dia. Lah karena saking malesnya itu, makanya dia meskipun sudah 15 tahun nggak bisa baca tulis. Dan nggak kepingin belajar baca tulis itu, nggak kepingin. Sehingga Kasim Wei dan Nyonya Ge itu punya power. Teman-teman tahu kan, biasanya kalau kaisar itu disebutnya Wan Sui. Sampai ada di drama-drama kan disebutnya Wan Sui, Wan Sui, Wan Sui. Yang mana Wan artinya 10.000, Sui artinya umur. Kasim Wei ini saat memerintah, dia itu dipanggil Qiu Jian Chu Pai Sui, 9.900 tahun. Kasim Wei memanfaatkan ini untuk menaruh orang-orang kepercayaannya menjabat posisi penting di pemerintahan. Begitu juga Nyonya Ge. Nyonya Ge juga mempertahankan kekuasaan dengan berusaha menghilangkan semua perempuan dari harem kaisar dengan mengurung selir-selir kaisar dan membuat mereka mati kelaparan. Rakyat yang sudah sebel banget ya sejak pemerintahan Kaisar Wanli, rakyat itu malah nggak terima. Kemudian terjadilah insiden, yaitu insiden Donglin. Apa itu insiden Donglin? Insiden Donglin itu aktivitas pelajar dari sekolah Donglin. Dia itu membentuk partai yang dinamakan Partai Donglin bersama dengan pejabat-pejabat reformis yang tidak setuju dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Kaisar Tianji. Ya, lebih tepatnya yang dipimpin oleh Kasim Wei karena Kaisar Tianji itu tidak ngurusi negara sama sekali. Kasim Wei itu semena-mena, korupsi tok, penindasan di mana-mana dan tidak menerapkan paham Konfusianisme yang dijunjung tinggi pada saat itu. Partai Donglin memberanikan diri untuk bersuara. Wah, ini zaman dinastian demo kayak gini berarti sudah siap mati ya guys ya. Dan ini memang ngebikin Kasim Wei itu kebakaran jenggot sehingga terjadilah perlawanan antara Partai Donglin dengan Kasim Wei, di mana mengakibatkan penutupan sekolah Donglin pada tahun 1622 dan penyiksaan serta eksekusi terhadap kepala akademi yaitu Yang Lian dan anggota-anggota Partai Donglin lainnya. Ada banyak itu yang disiksa sampai mati. Kaisar Tianji juga mati muda. Dia meninggal pada tahun 1627 dan tidak punya anak laki-laki yang masih hidup. Sehingga tahta itu jatuh ke adiknya Kaisar Tianji yang namanya adalah Chu Youjian. Chu Youjian ini naik tahta dengan gelar Kaisar Zhongzhen. Beberapa bulan ya setelah Kaisar Zhongzhen ini naik tahta, Kaisar Zhongzhen ini mendapat laporan keluhan-keluhan terhadap Kasim Wei. Lebih dari 100 pejabat ngirim surat pengaduan kesalahan-kesalahannya Kasim Wei tersebut. Mau nggak mau Kaisar Zhongzhen ini itu memproses Kasim Wei dan Kasim Wei itu dijatuhi hukuman dengan diasingkan ke selatan, ke Fengyang. Lah, hukuman orang sekeji itu kok cuma diasingkan? Komisaris Kaisar Zhongzhen ini nggak terima. Tuan, ini Kasim Wei itu jahat banget loh orangnya. Gimana kalau di Fengyang nanti dia sekongkolan sama pejabat-pejabat terus memberontak? Nah, negara bisa rusak, iya kan? Kaisar Zhongzhen ini batin, oh iya ya, bisa jadi ya. Akhirnya Kaisar Zhongzhen ini ngebikin surat perintah untuk ngebalikin Kasim Wei ke Beijing. Yang mana pada saat itu Kasim Wei sudah ke Fengyang, suruh balik ke Beijing. Otomatis dia bingung, ini apa-apaan toh Kaisar ini? Suruh ke Fengyang terus balik lagi ke Beijing, ini ada apa?
Kasim Wei gini-gini dia itu pinter guys, dia itu punya informannya itu bilang aslinya loh tuan, hukumanmu itu dibuang ke Fengyang, tapi sama komisarisnya Kaisar disuruh balik lagi ke Beijing, katanya mau dihukum lebih berat lagi. Nah kan, jadi Kasim Wei itu langsung suujon, waduh ini aku di Beijing ini mau diapakan ini ya sama Kaisar. Malam itu Kasim Wei dan rombongannya berhenti di sebuah penginapan yang jaraknya 150 mil dari selatan Beijing. Kasim Wei dan sekretarisnya kemudian menggantung diri dari jeruji dengan ikat pinggang mereka sendiri. Pada awal tahun 1628, jenazahnya Kasim Wei ini dipecah kemudian dipamerkan di desanya sebagai peringatan terhadap warga desa. Pada tahun 1629, 161 rekan-rekan Kasim Wei itu dihukum oleh Kaisar Zhongzhen, di mana 24-nya itu dieksekusi mati. Nyonya Ge dipukuli sampai tewas oleh penyidik 11 hari setelah kematian Kasim Wei. Sejak kematian Kasim Wei ini dianggap oleh para sejarawan, para sarjana Tiongkok sebagai dalang penyalahgunaan kekuasaan. Dosa terbesarnya Kasim Wei itu bukan menganiaya anggota partai Tongling itu bukan, tapi lebih kepada penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya hanya digunakan oleh Kaisar sendiri. Kisah-kisah dramatis ini mulai ditulis setelah kematiannya Kasim Wei dan mendapat perhatian publik yang besar, sehingga viral lah itu Kasim Wei, viral jeleknya, terkenal banget sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi, mau nambah-nambahin, seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.